Ibu, saya izin mau bimbingan konseling. Oh iya boleh. Jadi dengan siapa ini? Perkenalkan, nama saya Salsa Nurfala. Saya berasal dari MA Miftahul Ula. Nah, kamu kelas berapa sekarang? Kelas 11. Kelas 11. Rumahnya di mana, Caca? Rumahnya di Karawang. Karawang. Iya. Terus kamu kalau misalkan ke sini ke sekolah berangkat naik apa? Saya kan mondok. Oh, pondok. Iya. Oh, enak ya. Jadi mesti di lingkungan pondok Iya. sekolahnya. Terus gimana nih sejauh ini sekolah Caca kayak gimana? Ya seperti biasa sih teh, sekolah mah ya sekolah gitu. Nah, yang satu permasalahannya gitu, saya sering bolos di sekolah dikarenakan ya males masuk sekolahnya, jadi keseringan bolos gitu. Tapi kalau misalkan pelajaran, kamu gimana? Belajar Kalau belajar ya belajar aman aja? aman aja kalau belajar mah. Ya, ya kalau kayak gitu saya senang banget nih ketemu sama kamu hari ini. Terus mau memperbincangkan apa yang emang mau kamu ceritakan di sini. Sebelumnya saya berterima kasih banget sama kamu karena udah inisiatif untuk datang sendiri dan mau menceritakan apa yang ingin membuat kamu bertemu gitu pada hari ini. Kalau misalkan mau mulai untuk bercerita, apa kamunya udah nyaman, udah siap untuk bercerita gitu tentang masalah yang mau kamu ceritakan hari ini? Kamu udah siap, udah merasa nyaman gitu dengan saya untuk membuka cerita? Ya. Oke, kalau misalkan kayak gitu, ada suatu hal gak yang ingin kamu sampaikan terlebih dahulu nih sebelum kamu memulai cerita itu? Karena kan untuk konseling sekarang kamu menceritakan itu saya jamin kerahasiaannya terjaga. Terus cerita ini tidak akan melebar kemana-mana karena hanya kamu dan saya aja yang tahu. Saya mau cerita ke ibu, tapi jangan sampai orang lain tahu, hanya ibu dan saya yang tahu. Ya siap, kalau untuk seperti itu memang kerahasiaan. Pada saat bimbingan konseling ini saya akan menjaga dan menjamin kerahasiaan antara kamu dan saya itu terjaga. Nah mungkin bisa kamu ceritakan secara perlahan gitu masalah apa yang kamu lagi hadapi pada saat sekarang. Masalahnya yang pertama di sisi pertemanan ya, kan banyak sekarang mah teman yang di depan baik tapi di belakang nggak baik gitu loh. Jadi berpengaruh kepada saya, kan saya mah orangnya kan sering kepikiran gitu orangnya ya. Ada teman yang bilang ke saya cina bahwa si itu teh nggak suka sama saya, cina kamu teh terlalu pokoknya kalau kamu menebar kebaikan di mata si itu mah tetap buruk gitu. Nggak tahu salah saya di mana, apakah saya ada perilaku perkataan apapun itu yang tidak saya sadari gitu. Nggak tahu kan di sisi orang lain mah kan nggak tahu nilai kita di mananya gitu ya, gitulah dari inti permasalahannya. Jadi kesayanya tuh ingin jadi kepikiran lah, jadi gak enak, jadi gitu saya sering bolos sekolahnya ya. Pertama gara pertemanan gitu. Terus kalau misalkan kayak gitu sejak kapan kamu ngerasainnya? Dari kelas berapa atau? Dari kelas 10 sih, 10 MA sampai sekarang ya. Berarti itu berpengaruh terhadap kualitas belajar kamu atau Iya. kehidupan kamu sehari-hari. Ya. Karena kan saya orangnya kan kepikiran banget gitu. Mudah hati saya tuh mudah sakit gitu, perasa baperan lah gitu ya. Berarti dari cerita kamu saya itu menangkap bahwa dari lingkungan pertemanan yang seperti itu kamu itu ngerasa kalau misalkan kamu mungkin dikucilkan ya, terus kamu juga jadi merasa sendiri
sama dari kejadian itu sangat berpengaruh terhadap diri kamu sendiri, baik itu di kehidupan sehari-hari juga. Menurut kamu, karena emang di lingkungan pertemanan kita tuh nggak bisa menjamin siapa aja ya untuk tetap berteman gitu sama kita, tapi kita gitu sebagai makhluk sosial yang dimana emang membutuhkan bantuan orang lain, dan kita juga sebenarnya kamu sendiri yang merasa sendirian memang nggak bisa sendirian gitu ya. Kamu juga tetap butuh temen, kamu tetap butuh pertolongan orang kayak gitu. Dan pada saat kamu ngerasain kayak gitu, pasti kamu sedih banget ya? Iya, sedih banget. Terus sejak saat itu kamu bisa sering nangis atau kamu punya teman curhat jadi kamu bisa ngeluapin? Di waktu itu saya cuma bisa nangis sih. Kalau curhat ke orang nggak terlalu, maksudnya nggak yakin gitu, mending dipendam Nggak bisa sendiri. terlalu terbuka gitu. Nggak bisa terlalu terbuka kepada orang lain. Biasanya saya mah orangnya pendam aja gitu kalau punya masalah tuh. Dan yang semenjak dipendam itu jadi bikin kamu nangis kayak gitu ya, kamu sakit hati dan selalu ngerasa kayak gitu ya. Karena tidak ada tempat gitu buat kamu meluapkan rasa sedih kamu itu. Kalau untuk langkah kamu sendiri nih saat kamu merasakan hal kayak gitu, ada nggak langkah yang mau kamu lakukan gitu, atau yang mungkin pernah kamu terpikirkan untuk mengatasi masalah tersebut? Pernah. Yang pertama, saya kalau punya masalah gitu langsung mau meminta maaf langsung kepada orangnya, dan mau menjadi lebih baik lagi ke depannya, bahwa setiap orang itu butuh perbaikan diri, butuh bercermin biar bisa menjadi lebih baik lagi. Itu diri pribadi saya. Kalau udah kejadian yang kemarin ya, saya berpikir di dalam hati saya ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menyayangi orang lain, menghargai orang lain, walaupun orang lain itu nggak suka kepada saya, tapi saya jangan gitu kepada orang lain. Tetap berperilaku baik, menjaga perasaan orang lain, menjaga perilaku, perkataan yang baik. Ya betul, dari beberapa alternatif yang udah kamu bicarakan tersebut, emang dari langkah-langkah itu bisalah membuat kita jadi lebih baik lagi. Karena kan mungkin dari kamu sendiri juga emang mau memperbaiki lagi gitu pertemanan kamu sama dia. Tapi sebelumnya dari awal itu kalian memang sudah jauh kayak gitu, atau emang sebelumnya pernah saling dekat kayak gitu lalu menjauh, atau gimana? Gak pernah sih Ibu, saya emang dekat sama orang itu. Kalau udah ada problem ya udah nggak dekat lagi gitu. Jadi lost semuanya. Jadi kayak lost gitu ya. Jauh. Ya, dari beberapa langkah yang udah kamu sebutkan tadi itu sebetulnya sudah bagus, dan itu juga bisa dilakukan secara perlahan gitu sama kamu untuk memperbaiki lagi lingkungan pertemanan kamu, baik dari kamu secara orang yang personal itu ataupun dengan lingkungan yang besar. Karena memang kalau misalkan dari kita juga perlu sadar gitu akan hal itu, dan memang butuh refleksi diri, walaupun memang ketika kita berpikir orang kenapa nggak mikir sampai ke situ gitu kan, kenapa harus aku yang mikirin, dan itu nggak salah, itu langkah yang bagus gitu yang udah kamu pikirkan dan mau kamu lakukan agar kamu bisa memperbaiki itu. Untuk solusi dari masalah kamu yang sudah kamu katakan itu benar adanya dan kamu bisa melakukan itu, dan untuk itu kamu tidak perlu takut kamu akan dihakimi, kamu nggak perlu takut kamu akan dijauhi lagi, atau misalkan kamu overthinking deh langkah kamu yang ini betul atau tidak. Nah itu sudah baik. Mungkin ada beberapa nih yang mau saya tambahkan. Kalau misalkan memang untuk dari kamu yang mau meminta maaf secara duluan itu nggak apa-apa
mau minta maaf duluan itu udah bikin kamu itu orang yang bertanggung jawab, kamu itu orang yang berani, bukan larilah dari masalah kamu tersebut. Dan dari langkah-langkah yang udah kamu berikan itu sangat memperlihatkan bahwa kamu tuh orang yang mau bertanggung jawab sama apa yang sudah kamu lewatin gitu, sama apa yang sudah kamu lakukan, sama apa yang sudah terjadi dalam kehidupan kamu. Dari itu kita sepakati dulu nih yang sudah tadi saya sampaikan solusinya apa dan langkah dari kamu juga apa. Kita sepakati dulu kalau misalkan apakah kamu benar nih ingin menjalankan langkah yang sudah kamu katakan tadi dan yang sudah saya tambahkan tadi. Ya, saya setuju karena saya ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Oke, nah dilihat dari apa yang sudah kamu sampaikan saat ini nih kepada saya gitu, melihat kamu orangnya sekarang udah mau terbuka kepada saya, walaupun kepada teman-teman kamu belum berani karena kamu masih mencari rasa nyamannya di siapa nih, terus rasa amannya bagaimana nih, apakah orang ini dapat dipercaya, apakah orang ini enak gitu untuk diajak cerita. Nah dari situ sebenarnya terlihat kemampuan kamu untuk menghadapi masalah seperti ini. Kamu tuh orang yang kuat dan orang yang tidak mau berlama-lama dalam masalah, dan kamu juga orang yang benar-benar ingin memperbaiki diri. Nah kalau misalkan untuk yang lain, apa ada yang ingin kamu sampaikan? Satu permasalahan lagi sih Ibu, saya mau menyampaikan bahwa saya itu orangnya kan kalau punya masalah kan dipendam. Ya. Apakah memendam masalah itu akan berpengaruh buruk pada diri saya? Oke, kalau misalkan kamu orangnya kalau punya masalah itu suka dipendam, dan apakah itu berdampak buruk gitu untuk diri kamu sendiri? Sebenarnya kalau misalkan dari diri kamu sendiri, kamu kalau cerita ke orang itu gampang untuk terbuka nggak? Kamu gampang nggak untuk mempercayai orang kalau oh dia bisa nih nyimpen cerita aku gitu? Atau kamu nggak gampang, sulit. Nah, ya. Berarti setiap kamu ada keluh kesah atau apa, kamu nggak bercerita ke orang-orang kan? Enggak. Nah, dari keadaan yang bikin kamu sedih, kamu gampang sedih, kamu gampang nangis, salah satunya itu karena kamu memendam itu sendiri. Tapi kamu nggak salah kalau misalkan ada apa-apa, kamu tuh sukanya mendem kayak gitu, karena beberapa orang gitu tidak selalu punya kesiapan untuk membagikan ceritanya kepada orang lain, apalagi itu terkait masalah gitu ya, masalah yang emang berpengaruh untuk diri kamu sendiri kayak gitu. Nah, salah satu kesedihan yang muncul itu bisa dari kamu memendam itu. Dari memendam itu sendiri, yang pertama itu akan berdampak untuk psikologis kamu. Kamu di situ jadi beban untuk pikiran gitu, isi kepala kamu jadi banyak kan, kamu mikirin masalah itu tapi gak ada tempat yang bisa kamu curahkan kayak gitu. Terus jadi berkumpul di hati kamu tuh jadi penuh gitu, aku mau ngeluarin ini ke siapa kayak gitu, kalau misalkan kamu mendem sendiri gitu kan. Nah dari situ juga pasti kamu bakal jadi ngerasa sedih gitu. Kalau misalkan memang kamu sampai sekarang belum punya orang yang bisa kamu percaya, kamu belum punya orang yang kamu rasa untuk dia bisa menjaga rasa aman aku gitu sampai kamu mau bercerita. Kalau misalkan kamu belum punya orang yang seperti itu, orang yang nyaman dan orang yang aman gitu untuk tempat kamu kembali, kamu bisa datang ke bimbingan konseling, kamu bisa datang ke saya untuk menceritakan hal tersebut. Dan karena memang di sini sangat terjaga kerahasiaannya, jadi kamu tidak usah takut kamu akan dihakimi begitu. Jadi kalau misalkan untuk kedepannya, kamu jangan memendam lagi masalah-masalah yang kamu hadapi kayak gitu. Kalau nggak punya teman yang bisa kamu percaya, kamu bisa datang ke guru BK seperti itu. Gimana kalau misalkan kamu ada sesuatu gitu, ada problem, kamu siap untuk datang lagi ke saya? Siap. Kamu jangan memendam lagi sendiri ya, asalkan ibunya amanah. Iya, insya Allah pasti dalam konseling ini akan amanah dan kerahasiaan kamu juga akan terjaga ya.
baik untuk kedepannya. Berarti kamu udah siap untuk konseling ke BK, baik itu tentang masalah pribadi kamu, tentang masalah pertemanan kamu di sekolah, bagaimana sampai karir kamu gitu yang kamu bingungkan, gimana kamu bisa datang ke BK. Oke? Oke, baik Ibu. Oke, baik. Ada lagi yang lain? Sudah sih itu. Sudah Ya. cukup. Oke, baik ya. Hari ini berarti tadi kita sudah membahas tentang masalah yang kamu hadapi pada saat ini, tentang pertemanan kamu, dan begitu juga tentang kondisi psikologis kamu dalam memendam masalah, dan beberapa langkah yang tadi juga bisa kamu lakukan untuk perbaikan ke depannya. Kalau misalkan memang sudah tidak ada yang disampaikan lagi, terima kasih sekali kamu sudah inisiatif untuk datang sendiri ke ruangan saya gitu untuk konsultasi apa yang sedang kamu hadapi. Dan juga saya merasakan selama sesi ini, alhamdulillah kamu sudah mulai terbuka ya, walaupun ini konseling pertama kita ya. Dari situ saya bisa merasakan bahwa kamu itu orangnya sangat jujur dan kamu itu orangnya sangat terbuka. Kita bisa bertemu lagi nih di lain waktu untuk melihat bagaimana perkembangan kamu ke depannya ketika melakukan langkah-langkah tersebut. Apakah ada perbaikan atau bagaimana kayak gitu. Nah, untuk selanjutnya kamu juga bisa menghubungi saya atau bisa datang langsung lagi ke ruangan ini untuk konsultasi hal yang tadi ataupun untuk meminta bantuan lagi, kamu bisa datang ke sini. Ya. Oke. Terima kasih Ibu karena Ibu sudah mau mendengarkan curahan isi hati saya. Ya. Sudah mengajarkan saya untuk lebih sabar, lebih percaya diri, lebih dewasa, dan lebih memperbaiki diri lebih jauh lagi. Ya baik, saya sangat senang nih anak yang seperti ini. Dia juga tidak ragu lah untuk menyampaikan apa yang dia rasakan. Pokoknya untuk kedepannya gitu, baik sekolah dan belajar, kamu tetap semangat gitu, dan kamu harus percaya apa yang akan kamu jalanin ke depannya. Oke? Oke Ibu. Baik, ya sama-sama.